Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Asura God of War. Selamat menyaksikan. Bab 321, ayo datang bersama. Nyatanya, kekuatan Istana Tiga Fase, Desa Darah Merah, dan Istana Bingchen semuanya hampir sama, seperti saudara. Meskipun kekuatan keseluruhannya sedikit lebih kuat dari Istana Asura, itu hanya sedikit, dan masih dalam kondisi tua. Jika Istana Asura termasuk kaisar pertempuran tingkat tinggi, orang tua itu, maka kekuatan mereka bertiga jauh dari Istana Asura. Karena nilai seorang kaisar perang tingkat tinggi tidak sebanding dengan banyak kaisar perang tingkat menengah dan kaisar perang tingkat dasar sama seperti rumah aliansi yang begitu kuat, dan Ting Xuecheng, hanya ada satu kaisar perang tingkat tinggi duduk bertanggung jawab. Hall Master Xing Jue, tolong beritahu saya tentang kekuatan Istana Asura. Pada saat ini, sesepuh di atas berkata kepada Xing Jue sambil tersenyum. Dan pada saat ini, semua orang yang hadir mengalihkan perhatian mereka ke Xing Jue dan Lao Lao, dan sebagian besar dari mereka tersenyum senang. Karena di mata mereka, Istana Asura hanyalah sebuah keberadaan yang tidak populer. Bahkan pada saat ini, tiga kakak perempuan di samping Nalan Xiao Xiao semua memutar mata ke arah Nalan Xiao Xiao, karena kegagalan Xing Jue juga merupakan kegagalan Nalan Xiao Xiao, jadi mereka benar-benar ingin melihat apa yang terjadi setelah kegagalan Xing Jue. Nalan Xiao Xiao punya Istana Tiga Tahap, Hutang Darah Merah, Istana Debu Beku, jumlah Raja Perang dan Kaisar Perang yang baru saja disebutkan. Istana Asura saya memang malu. Xing Jue berdiri perlahan, dan mengalihkan pandangannya ke arah tiga pemimpin kekuatan dan tuan muda di sampingnya. Bercanda, apa yang ada di Istana Asura Anda yang tidak bisa kami tandingi? Tidak peduli siapa kami beberapa kali lipat dari Istana Asura Anda. Melihat ini, tuan muda dari tiga kekuatan bahkan berdiri dan menunjuk ke arah Xing Jue. Minum. Jelas kata-kata Xing Jue telah merangsang mereka dengan serius. Oke, kalau begitu izinkan saya bertanya, apakah Anda memiliki prajurit berpangkat tinggi? Xing Jue bertanya dengan sedikit senyum. Hah? Begitu kata-kata Xing Jue jatuh, ada keributan di antara kerumunan. Istilah kaisar perang tingkat tinggi memang agak sensitif. Karena di lingkaran dalam, ini hanyalah tolok ukur untuk mengukur kekuatan suatu kekuatan. Ada kekuatan kaisar perang dan pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi, dan semuanya adalah eksistensi teratas di lingkaran dalam. Saya mendengar bahwa Shirachuse memiliki ini jenis kekuatan. Jadi pada saat ini, orang-orang yang tadinya malu menonton hukuman maut tidak mau mulai gugup, terutama tetua dari tiga klan lainnya dan tiga wanita. Mereka berkeringat deras, karena jika Istana Asura benar-benar jika kaisar perang berpangkat tinggi duduk di kota, maka jelas, mereka akan kehilangan posisi penguasa kota. Lelucon apa? Panglima perang berpangkat tinggi, di antara kekuatan batin, hanya Meng Fu dan Ting Xuecheng yang memilikinya. Jangan bilang. Kamu ingin mengatakan bahwa Istana Asura kamu tidak dapat dikendalikan oleh orang yang begitu kuat. Saat ini, penguasa Istana Sanxiang tiba-tiba mendengus dingin. Maaf, lelaki tua itu hanya setingkat kaisar perang tingkat tinggi. Pada saat ini, lelaki tua yang telah lama terdiam tiba-tiba berkata sambil tersenyum, dan pada saat yang sama, auranya sebagai kaisar perang tingkat tinggi saat ini dilepaskan, itu menyapu seluruh aula utama seperti badai yang tak terlihat. Dan pada saat ini, wajah para pemimpin dan tuan muda Istana Sanxiang, Desa Darah Merah, dan Istana Bingchen sangat jelek. Melihat para tetua dan tiga wanita dari tiga suku lain di Xuecheng, mereka bahkan lebih kaget. Menghadapi keheranan semua orang, para tetua klan Nalan Xiao Xiao menunjukkan senyum puas. Kemarin ketika mereka mengetahui kekuatan lelaki tua itu, mereka mirip dengan mereka, tetapi setelah terkejut, mereka terkejut. Para tetua dari tiga klan hanyalah di depan.
Setelah menunjukkan kekuatannya, dia melihat pikiran lelaki tua itu bergerak sedikit, dan aura tirani kembali ke tubuhnya lagi, dan pada saat yang sama, paksaan mengerikan yang menembus aula utama menghilang seketika. Hah! Pada saat ini, kecuali Xing Jue, Nalan Xiao Xiao dan orang-orang dari klan itu, semua orang yang hadir terengah-engah dan berkeringat deras. Alasannya adalah ketika paksaan dilepaskan lebih awal, lelaki tua itu sengaja memperkuat kekuatan dan menyebabkan semacam jumlah kerusakan pada mereka. Haha, dari sudut pandang ini, posisi penguasa kota akan menjadi milik Nona Xiao Xiao. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba berdiri dan berkata sambil tersenyum gembira. Dan dia adalah sesepuh dari klan Nalan Xiao Xiao. Bukankah terlalu dini untuk mengatakan hal seperti itu sekarang? Kekuatan Istana Asura tidak diragukan lagi yang terkuat di antara 4 kekuatan. Pendapat Ayolah, kekuatan pribadi dari Master Xing Jue dan 3 tuan muda adalah kunci dari kompetisi ini. Pada saat ini, sesepuh kekuatan dari klan lain tiba-tiba membalas. Benar, benar. Tetua Liu benar. Meskipun kekuatan-kekuatan saat ini sangat penting, potensi masa depannya bahkan lebih kritis. Setelah tetua ini, tetua dari 2 faksi lainnya juga mereka semua berdiri dan setuju. Kalian. Melihat ini, sesepuh yang berbicara sebelumnya menjadi lebih marah, tetapi di bawah aliansi 3 klan lainnya, dia tidak tahu bagaimana membantah, karena memang ada tuan muda yang bersaing satu sama lain. Atar, Ling. Hal Master Xing Jue, saya tidak menyangka bahwa kekuatan Istana Asura tersembunyi begitu dalam. Saya benar-benar buta. Sungguh keberuntungan saya bisa menjadi sekutu dengan kekuatan seperti Istana Asura. Di sana adalah tautan lain dalam kompetisi ini, yaitu berharap bahwa Tuan Xing Jue dapat bersaing dengan tuan muda dari 3 kekuatan lainnya, dan kemenangan atau kekalahan Anda akan menentukan wanita mana di Shrecuse yang harus menjadi penguasa kota. Saya ingin tahu apakah Tuan Xing Jue punya pendapat. Pada saat ini, sesepuh yang menjelaskan sebelumnya berkata kepada Xing Jue sambil tersenyum. Pada saat ini, nada suaranya telah sangat berubah. Dengan kata lain, dia meminta instruksi kepada Xing Jue. Dan sikapnya yang tidak normal membuat wajah ketiga pemimpin kekuatan dan tuan muda di samping Xing Jue sedikit jelek. Tapi begitulah benua ini, yang kuat dihormati. Selama Anda memiliki kekuatan, Anda akan diperlakukan lebih baik. Hormat. Tentu saja tidak masalah. Xing Jue tampak acuh tak acuh. Melihat Xing Jue mengangguk, para tetua klan Nalan Xiao Xiao tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka hanya bisa berharap Xing Jue bisa mengalahkan tuan muda dari 3 klan lainnya dan memenangkan kemenangan terakhir. Karena aula sangat luas, kompetisi ini tidak dilakukan di luar, tetapi setelah lelaki tua itu mengatur penghalang pertahanan di aula, Xing Jue dan Istana 3 Fase, Desa Darah Merah dan Istana Debu Es. Master memasuki penghalang itu bersama-sama. Hei, Tuan Xing Jue, saya sudah lama mendengar tentang perbuatan Anda. Merupakan kehormatan bagi saya untuk mendapat kehormatan untuk bertarung melawan Anda hari ini. Hei, Tuan Xiang. Kamu yang tertua di sini. Kamu sepertinya menggertak yang lebih muda saat bertarung melawan Tuan Xing Jue. Kurasa lebih baik aku melawan Tuan Xing Jue dulu. Jadi, maka usia saya paling dekat dengan Master of Xing Jue Hall, dan saya pikir paling cocok bagi saya untuk bersaing dengan Master of Xing Jue Hall. Melihat ini, 2 tuan muda dari Desa Darah Merah dan Istana Bingchen adalah yang berikutnya dikatakan sebelumnya. Dalam hal kekuatan pasukan tadi, pasukan masing-masing telah menderita kerugian besar, jadi saat ini mereka semua ingin mendapatkan kembali wajah dalam kompetisi ini. Anda harus tahu bahwa mereka semua adalah orang-orang yang telah melangkah ke kaisar pertempuran tingkat pertama untuk jangka waktu tertentu dibandingkan dengan Xing Jue, yang baru saja melangkah ke kaisar pertempuran. Mereka merasa memiliki keunggulan absolut dan dapat mengalahkan Xing Jue,
jadi mereka buru-buru melawan Xing Jue. Xing Jue adalah lawan, dan berjuang untuk kesempatan ini untuk mendapatkan muka. 3. Tidak perlu berdebat. Kurasa kalian bertiga harus pergi bersama. Pada saat ini, Xing Jue tiba-tiba tertawa. Dan kata-kata Xing Jue meledak di telinga semua orang seperti petir dari langit biru, dan kemudian mereka semua menatap Xing Jue. 1 lawan 3? Kata-kata arogan seperti itu, mereka tidak percaya apa yang dikatakan Xing Jue sebelumnya. Tuan Xing Jue, apakah saya mendengar Anda benar? Anda mengatakan bahwa kami bertiga harus bergabung untuk melawan Anda. Tuan Muda Istana Sanxiang bertanya dengan tidak percaya. Benar, mari kita berkumpul. Aku juga mengingatkan kalian semua untuk tidak menahan diri. Kalau tidak, aku akan sangat tidak bahagia. Xing Jue menambahkan sambil tersenyum. Pada saat ini, semua orang tidak bisa menahan nafas. Di mata mereka, 1 lawan 3 adalah tindakan arogansi, dan kata-kata Xing Jue yang tampak arogan bahkan membangkitkan kemarahan Tuan Muda itu. Karena Tuan Xing Jue sangat anggun, tidak sopan jika kita tidak menemaninya. Pada saat ini, setelah ketiga Tuan Muda itu saling memandang, mereka berbicara perlahan kepada Xing Jue. Om. Setelah itu, ketiga Tuan Muda itu tiba-tiba mengangkat telapak tangan mereka, dan energi tirani mulai melonjak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pada saat yang sama, semburan aura menakutkan terus memancar dari telapak tangan mereka. Ini semua adalah seni bela diri tingkat tinggi tingkat bumi. Seni bela diri tingkat bumi tingkat lanjut? Terlalu banyak bagi mereka bertiga untuk bergabung dan masih memiliki seni bela diri yang begitu kuat. Melihat ini, Nalan Xiao Xiao bahkan lebih marah, dan dia akan melangkah maju untuk menghentikannya. Hei Sister Xiao Xiao, kompetisi ini sukarela oleh Master Xing Jue. Jika Anda ikut campur, itu sama saja dengan abstain. Tapi ketika Nalan Xiao Xiao baru saja bangun, dia dihentikan di jalan Nalan Yu. Kamu. Melihat ini, Nalan Xiao Xiao menunjukkan ekspresi bermasalah. Tapi pada saat ini, aura yang beberapa kali lebih kuat dari ketiga Tuan Muda itu tiba-tiba keluar dari penghalang pertahanan, dan ketika Nalan Xiao Xiao dan Nalan Yu mengalihkan perhatian mereka ke penghalang pertahanan lagi tiba-tiba, ekspresi mereka berubah drastis. Bab 322 Pedang di Ketegangan. Om. Pada saat ini, Xing Jue mengangkat tangannya dengan telapak tangan terbuka, dan cakram energi gelap di atas telapak tangannya berputar dengan kecepatan tinggi, hembusan angin menari bersamanya, dan aura energi yang menakutkan terpancar darinya. Bagaimana mungkin? Ini seharusnya hanya keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Mengapa Xing Jue begitu menakutkan saat digunakan? Terkejut sesaat, mereka tidak percaya bahwa Xing Jue, yang juga seorang kaisar pertempuran junior, akan memiliki kekuatan yang mengerikan. Kekuatan yang ditampilkan oleh Xing Jue telah benar-benar melampaui kaisar perang pada level yang sama. Meskipun belum mencapai level kaisar perang tingkat menengah, Xing Jue saat ini sangat dekat. Dibandingkan dengan keterkejutan semua orang di luar arena, tiga Tuan Muda dalam formasi menunjukkan lebih banyak kepanikan, tetapi pada saat kritis ini mereka tidak bisa menyerah sama sekali. Mereka berdua adalah kaisar pertempuran dasar, dan ketiganya bertarung satu. Jika mereka secara sukarela abstain dengan cara ini, tidak hanya mereka akan kehilangan muka, tetapi bahkan muka pasukan mereka akan hilang. Xing Jue, terima gerakannya. Tiba-tiba, salah satu Tuan Muda berteriak keras, dan pada saat yang sama, seni bela diri di tangannya meledak ke arah Xing Jue. Melihat ini, dua Tuan Muda lainnya juga mengertakkan gigi. Setelah itu, dia meledakkan keterampilan bela diri tirani itu ke arah Xing Jue. Zizis tiga seni bela diri tingkat tinggi dari tingkat bumi yang dilakukan oleh tiga kaisar perang junior saling terkait satu sama lain.
Formasinya bisa dibayangkan, dan suara menusuk tidak bisa berhenti keluar, dan ruang di sekitarnya terus berdengung. Terkoyak olehnya, garis hitam gelap muncul dari angkasa. Namun, bahkan dengan serangan mengerikan yang datang langsung, Xing Jue tidak takut sama sekali, sebaliknya, selalu ada senyum percaya diri dan tenang di sudut mulutnya. Kompas reinkarnasi! Om! Tiba-tiba, saya melihat Xing Jue melangkah maju, dan kompas reinkarnasi di tangannya sudah lepas dari tangannya ketika dia mengayunkan tangan kanannya. Tiba-tiba pada saat ini, kompas reinkarnasi meluas dengan sangat cepat, dan mencapai lebih dari 100 kaki di sejenak. Selama perputaran kompas samsara yang begitu besar, tidak hanya semburan hembusan dahsyat yang terjadi, tetapi juga ruang di sekitarnya terus-menerus terkoyak. Pada saat ini, bahkan aula utama yang luas pun bergetar. 3 serangan, gemuruh-gemuruh-gemuruh, bertabrakan dengan kompas reinkarnasi, dan pada saat yang sama dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, riak energi yang menakutkan menyebar dengan cepat dengan tubuh warna yang menakutkan, mengisi seluruh penghalang pertahanan dalam sekejap. Melihat riak energi yang mengamuk di penghalang pertahanan, 3 pemimpin Istana Sanxiang, Desa Darah Merah, dan Istana Bingchen semuanya mengerutkan kening dan mengepalkan tangan mereka. Kekhawatiran di hati mereka terbukti dengan sendirinya. Bukan hanya mereka, tetapi bahkan para tetua Ting Suecheng, Nalan Xiao Xiao dan yang lainnya menyaksikan riak energi dengan gugup. Riak energi tirani seperti itu tampaknya sama sekali tidak disebabkan oleh konfrontasi antara kaisar pertempuran tingkat pertama, jadi mereka sangat khawatir tentang apa yang terjadi pada 4 orang di penghalang pertahanan. Namun, dibandingkan dengan yang lain, lelaki tua itu tampak santai dan nyaman. Tidak hanya dia tidak memperhatikan situasi penghalang pertahanan, tetapi dia terus meminum teh harum di tangannya, terlihat santai. Ho. Tepat ketika mata semua orang tertuju pada penghalang pertahanan, badai pucat tiba-tiba muncul di ruang yang dipenuhi riak energi hitam pekat, dan dengan gerakan keras, itu riak energi gelap melahap mereka semua. Setelah itu, badai mulai menyusut dengan cepat, dan dengan menyusutnya badai, pemandangan di dalam penghalang pertahanan muncul lagi di hadapan semua orang. Pada saat ini, orang-orang terkejut menemukan bahwa badai putih pucat badai itu diciptakan oleh Xing Jue ini adalah badai luar angkasa, kekuatan luar angkasa yang sangat misterius. Tetapi di detik berikutnya, mereka benar-benar terkejut, karena selain Xing Jue, 3 tuan muda lainnya sedang berbaring di tepi penghalang dalam keadaan malu saat ini, dan pingsan riak menyebar. Om! Melihat Xing Jue aman dan sehat, lelaki tua itu melarutkan penghalang pertahanan dengan lambaian lengan bajunya. Jadi saya mengalihkan senyum puas itu ke Xing Jue. Swish. Ketika penghalang pertahanan memudar, 3 sosok muncul di samping 3 tuan muda dengan kecepatan tinggi, dan buru-buru memasukkan pil harta ke dalam mulut mereka masing-masing, dan ketiga sosok itu tentu saja, mereka adalah ayah dari ketiganya. Tuan muda, 3 pemimpin Istana Sanxiang, Desa Darah Merah, dan Istana Bingchen. Setelah menjejalkan baodan ke mulut putranya, ketiga pemimpin itu semuanya mengalihkan pandangan berbisa mereka ke Xing Jue, karena pada saat ini mereka dapat merasakan bahwa luka putra mereka tidak ringan, dan penyebab dari semua ini adalah hukumannya. Namun, menghadapi mata berbisa dari ketiga pemimpin itu, Xing Jue tersenyum tipis dan mengabaikan mereka. Sebaliknya, dia perlahan berjalan menuju kursi yang dia duduki sebelumnya. Dengan lau-lau, seorang kaisar perang tingkat tinggi yang duduk di kota, Xing Jue tahu bahwa ketiga pemimpin itu tidak akan berani melakukan apapun padanya. Karena dengan kekuatan kaisar perang tingkat menengah mereka, jika mereka melakukannya, mereka akan melakukannya. Hanya mencari kematian mereka sendiri. Apalagi, belum lagi kehadiran orang tua, meski tanpa pengawalan orang kuat seperti orang tua, Xing Jue tidak akan takut pada mereka. Meskipun dia tidak bisa bersaing dengan mereka, dengan kekuatan Xing Jue saat ini, jika Xing Jue ingin melarikan diri, tidak ada orang yang hadir yang bisa menghentikan Xing Jue. Haha,
Tuan Xingjue benar-benar pantas menjadi rookie terkuat di Shen-Tianyu. Kekuatan seperti ini benar-benar membuka mata saya. Pada saat ini, orang di kursi pertama berkata kepada Xingjue yang mendengar kekaguman yang tiba-tiba dari sesepuh Sue Cheng. Sekarang bahkan jika kekuatan Istana Asura tidak termasuk dalam perhitungan, kekuatan luar biasa yang ditunjukkan oleh Xingjue sendiri telah diakui oleh semua orang. Bakat semacam ini hanyalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat atau dengar. Pada saat ini, mereka tidak ragu bahwa selama Xingjue diberi ruang yang cukup untuk tumbuh, prestasinya tidak akan terbatas. Penatua ini, bisakah Xiao Xiao naik ke posisi penguasa kota sekarang? Namun, Xingjue tersenyum sedikit pada kekaguman tetua itu, dan kemudian berkata sambil melihat singgasana terhormat yang kosong di atas aula utama. Ini? Begitu Xingjue mengatakan ini, lelaki tua itu tampak sedikit ragu-ragu, dan bahkan para tetua lainnya menunjukkan ekspresi tidak rela. Xiao Xiao, aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa menjadi talenta yang luar biasa seperti penguasa istana Xingjue. Dengan cara ini, kamu dapat menduduki posisi penguasa kota untuk sementara. Kota memenangkan perang ini. Tapi setelah hening sejenak, lelaki tua itu masih berkata sambil tersenyum. Meskipun dia sangat enggan, sebagai seorang tetua yang mendengarkan Sue Cheng, dia masih memiliki semangat untuk berjudi dan mengaku kalah. Terlebih lagi, Nalan Xiao Xiao mendapat dukungan dari Xingjue, jadi dia bahkan lebih enggan untuk mundur. Lagi pula, mereka sangat membutuhkan Shura dalam situasi ini, kuil dan kekuatan lain membantu. Terima kasih, tetua. Melihat ini, Nalan Xiao Xiao buru-buru memberi hormat dalam-dalam, dan setelah melirik Xingjue dengan tatapan penuh terima kasih, dia berjalan menuju singgasana penguasa kota di depan mata semua orang. Penuh kegembiraan, dia duduk di singgasana penguasa kota, yang telah kosong selama ribuan tahun. Tetua, karena posisi tuan kota adalah milik Xiao Xiao, setelah mendengar tentang Sue Cheng, semuanya akan berada di bawah manajemen Xiao Xiao. Pada saat ini, Xingjue tiba-tiba berkata lagi. Hehe, penguasa istana Xingjue, Xiao Xiao hanya bertindak sebagai penguasa kota sementara. Lagi pula, dia hanya seorang junior di keluarga, jadi jika ada sesuatu yang perlu didiskusikan oleh para tetua patriark ini, penatua tertawa menjawab. Kalau begitu, yang disebut posisi penguasa kota tidak lebih dari sebuah rak kosong. Xingjue mengangkat alisnya sedikit, dan berkata dengan mulut meringkuk. Cerak, Xingjue, ini adalah urusanku sendiri di Sue Cheng. Sebagai orang luar, kamu tampaknya terlalu peduli, bukan? Pada saat ini, sesepuh dari faksi lain tiba-tiba menghancurkan cangkir teh di tangannya KAI, dan tiba-tiba berdiri dan berkata dengan keras kepada Xingjue. Sebagai sesepuh dari klan lain, dia sangat tidak mau kalah dari klan Nalan Xiao Xiao, dan Xingjue sangat agresif, yang membuatnya terbakar amarah dan tidak tahan. Penatua ini, kamu salah mengatakan itu. Sebagai sekutu, tidak ada salahnya peduli tentang Ting Sue Cheng, kan? Lagi pula, kita berdiri di depan yang sama sekarang. Jika Ting Sue Cheng tidak dapat sepenuhnya bersatu, itu akan sangat sulit untuk perang ini. Akan sangat tidak baik untuk mengatakannya. Jadi, saya pikir lebih baik untuk menunjuk penguasa kota Sue Cheng yang telah lama kosong hari ini. Menghadapi pertanyaan tetua, Xingjue melanjutkan tanpa rasa takut. Xingjue, apa maksudmu dengan itu? Mungkinkah kamu sedang mencoba membuat rencana sehingga aku tidak bisa mendengarkan Sue Cheng? Bukan keberadaan yang populer, jadi sebelum kamu berbicara, ini adalah yang terakhir, gunakan otakmu dan pikirkan tentang siapa kamu. Melihat ini, sesepuh kekuatan dari klan lain tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke Xingjue dan berteriak dengan keras. Tetua, Tuan Xingjue adalah tamuku, bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk memperlakukannya seperti ini? Akhirnya,
Nalan Xiao Xiao, yang sedang duduk di singgasana penguasa kota, tidak tahan dan berteriak keras. Diam, kamu junior yang bodoh, tidak bisakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai penguasa kota? Tetua yang berteriak pada Xing Jue dengan marah menegur Nalan Xiao Xiao. Setidaknya aku penguasa kota sekarang. Sebagai sesepuh Ting Xuecheng, bukankah maksudmu kau tidak memperhatikan aturan klan Ting Xuecheng saat berbicara dengan penguasa kota? Xiao Xiao tidak gentar, tetapi berbicara dengan tajam. Tidak hanya Nalan Xiao Xiao, tetapi bahkan para tetua klan Nalan Xiao Xiao berdiri satu demi satu dan membantu Nalan Xiao Xiao berbicara. Oke, aku benar-benar meremehkanmu, Nalan Xiao Xiao. Ternyata kamu membawa Xing Jue hari ini dengan tujuan menjadi penguasa kota. Apakah kamu tidak menganggapku serius? Tata krama. Tetapi pada saat ini, terdengar bahwa para tetua dari 4 klan di Xuecheng telah memancarkan aura tirani mereka, dan mereka tampak seperti akan bertarung jika mereka tidak setuju satu sama lain. Diam! Tetapi pada saat kekuatan keempat klan ini berada di ambang persilangan pedang, raungan penuh paksaan tiba-tiba terdengar dari aula utama, dan pada saat yang sama, seorang lelaki tua berambut putih mengenakan jubah putih tiba-tiba muncul di aula utama. Bab 323 Nalan Yuran. Ketika semua orang di Xuecheng melihat yang lebih tua, wajah mereka berubah drastis, dan kemudian mereka buru-buru membuang aura yang mereka pancarkan, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Kakek. Pada saat ini, Nalan Xiao Xiao yang duduk di kursi atas tiba-tiba berkata. Dan kakek Nalan Xiao Xiao mengungkapkan identitas lelaki tua itu kepada Xing Jue dan yang lainnya, jelas dia adalah orang terkuat yang mendengarkan Xuecheng. Nalan Yuran, seorang kaisar perang berpangkat tinggi. Di depan orang luar, kamu benar-benar berkelahi di antara kamu sendiri. Kamu benar-benar telah membuang semua orang yang saya dengarkan di Xuecheng. Nalan Yu memasuki aula utama, dan kemudian melirik para tetua dari 4 klan. Pada saat ini, para tetua dari 4 klan yang sombong dan mendominasi sebelumnya tidak berani membantah, tetapi menundukkan kepala dalam diam. Selain itu, teman kecil Xing Jue, saya mendengar bahwa siapa yang seharusnya menjadi penguasa kota Shirachuset tampaknya tidak ada hubungannya dengan Anda. Apakah Anda terlalu berhati-hati? Setelah penatua menegurnya, Nalan Yuran memalingkan matanya ke Xing Jue dan berkata dengan acuh tak acuh. Nalan senior, karena kamu selalu muncul, aku mungkin juga mengatakannya secara langsung. Bukannya aku ingin ikut campur dalam urusan orang lain, itu karena aku dipercaya sebagai upaya terakhir. Melihat ini, Xing Jue sopan padanya, kata tangan melengkung itu. Mengenai status khusus Nalan Yuran, Xing Jue secara alami tidak akan mengabaikannya. Oh, dipercaya oleh seseorang? Dipercaya oleh siapa? Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang itu? Tanya Nalan ringan dengan alis terangkat. Nalan Sue. Melihat pertanyaannya, Xing Jue tidak sopan, dan berkata dengan dada tinggi, lalu mengalihkan pandangannya yang penuh harap ke para tetua keluarga Nalan. Apa? Nalan Sue. Benar saja, Xing Jue tidak terkejut, dan apa yang dia katakan mengejutkan semua orang di Xuecheng. Mereka secara alami tahu tentang Nalan Sue. Dia adalah leluhur yang mendengar tentang Xuecheng lebih dari 1000 tahun yang lalu, tetapi Nalan Sue telah menghilang selama hampir 1000 tahun, dan mereka tidak percaya bahwa dia masih hidup. Teman kecil Xing Jue, apakah kamu bercanda? Tuan Nalan Sue telah menghilang selama hampir 1000 tahun, apakah maksudmu dia masih hidup? Nalan Yu berkata sambil tersenyum. Hei, sangat sulit untuk menjelaskan masalah ini, dan aku tahu kamu tidak akan mendengarkan kata-kata sepihakku. Tapi kamu harus mengenali hal ini, kan? Pada saat ini, Xing Jue memutar pergelangan tangannya, salju token putih berlama-lama dengan cahaya redup muncul di telapak Xing Jue. Apakah ini perintah Xing Sue?
Dan ketika mereka melihat token di tangan Xingjue, semua orang di Ting Xuesheng bahkan lebih terkejut, karena ini adalah token yang telah hilang dari Ting Xuesheng selama lebih dari 1000 tahun. Ting Xueling, yang bahkan dalam mimpinya ingin kembali. Meskipun mereka belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, token Ting Xue di tangan Xingjue saat ini persis sama dengan token Ting Xue yang direkam olehnya di Xuesheng. Teman kecil, bisakah aku melihat token di tanganmu? Ketika Xingjue mengambil Ting Xueling untuk mengeluarkannya, mata Nalan Yuran berbinar, dan kemudian dia menyingkirkan sikap galaknya. Sebaliknya, dia berkata dengan nada memohon nada. Senior Nalan adalah yang lebih tua dari mendengarkan Xuesheng, tentu saja. Melihat ini, Xingjue mengangkat tangannya dengan ringan, dan memberikan perintah untuk mendengarkan Xuesheng ke Nalan Yuran. Nalan Yuran adalah kakek Nalan Xiao Xiao, jadi Xingjue masih memiliki banyak kepercayaan padanya, dan untungnya orang yang memainkan peran penting dalam mendengarkan Xuesheng ini sekarang mengumpulkan urutan mendengarkan. Om. Ketika Nalan Yuran menerima perintah untuk mendengarkan salju, dia mengintegrasikan nafas khusus ke dalam perintah untuk mendengarkan salju, dan ketika nafas itu diintegrasikan ke dalam perintah untuk mendengarkan salju, cahaya tetap ada. Di permukaan bahkan lebih kuat mulai berubah. Melihat Ting Xueling yang bereaksi, hampir semua orang Ting Xuesheng yang hadir dikejutkan olehnya, karena ini adalah metode untuk memverifikasi keaslian Ting Xueling melalui kekuatan darah, hanya Ting Xueling yang asli yang bisa berubah. Melalui kekuatan darah keluarga Nalan menunjukkan bahwa token Ting Xue yang dikeluarkan oleh Xingjue benar-benar token Ting Xue yang hilang dari Xuesheng selama ribuan tahun. Tetapi pada saat ini, pupil Nalan Yuran tiba-tiba membesar, dan pada saat yang sama, wajahnya menjadi sangat bersemangat, karena pada saat ini dia menemukan ada 4 kata yang terukir di bagian atas urutan mendengarkan, yaitu Nalan Xiao Xiao. Dan ini adalah fungsi khusus dari Ordo Ting Xue. Penguasa kota-kota Ting Xue dapat menggunakan kekuatan darah untuk mengukir nama penguasa kota berikutnya di Ordo Ting Xue. Dan kecuali pemilik yang namanya terukir memilih untuk mengubah pemiliknya, jika tidak, Xueling hanya akan mengenalinya sebagai pemiliknya. Selama kekuatan darah suku Nalan diintegrasikan ke dalam Ordo Ting Xue, nama penguasa kota akan terungkap. Sebenarnya, ini diukir oleh Nalan Xue di awal, dia sudah mendengar dari kata-kata Xingjue bahwa Xingjue memiliki hubungan dekat dengan Nalan Xiao Xiao, jadi dia sudah menduga bahwa Xingjue akan menyerahkan perintah Ting Xue kepada Nalan Xiao Xiao. Namun, dia juga takut orang-orang di Xuesheng tidak akan mendengarkan kata-kata sepihak Xingjue, jadi dia menggunakan darahnya untuk memilih Nalan Xiao Xiao sebagai penggantinya sebelum mendengar Xueling diserahkan ke Xingjue. Teman kecil Xingjue, tolong maafkan aku karena menyinggungmu sebelumnya. Setelah beberapa saat terkejut, Nalan Yuran tiba-tiba memberi Xingjue hadiah besar dan berkata dengan sangat berterima kasih. Nalan senior, kamu sopan. Melihat ini, Xingjue sedikit tersenyum, seolah dia tidak peduli. Teman kecil, apakah senior Nalan Xue masih di sana? Nalan Yuran bertanya. Melihat pertanyaan Nalan Yuran, Xingjue tidak langsung menjawab, melainkan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Karena tentang relik itu, Xingjue tidak mau mengungkapkannya kepada mereka. Yah, begitu. Melihat ini, Nalan Yuran berkata sambil tersenyum. Nalan Yuran ini tidak biasa-biasa saja, jadi dia tahu arti dari Xingjue, jadi dia tidak bertanya lagi. Hari ini, kedatangan teman kecil Xingjue bisa dikatakan sebagai restu saya untuk Xuesheng. Mulai hari ini dan seterusnya, saya percaya bahwa Xuesheng akan menyingkirkan situasi perselisihan sipil dan memulihkan kelengkapan. Dan generasi muda Xuesheng Nalan Xiao Xiao adalah penerus penguasa kota yang dipilih oleh Master Nalan Xue. Pada saat ini, Nalan Yuran tiba-tiba mengumumkan dengan semangat tinggi. Tuan Yuran, ini. Tapi saat ini, tetua dari 3 klan lainnya tampak sedikit bingung.
Dikatakan bahwa Nalan Xiao Xiao adalah pemiliknya. Apakah kamu masih ragu? Melihat ini, Nalan Yuran tiba-tiba berbalik dan berteriak ke kerumunan. Apa? Nama Nalan Xiao Xiao sudah tertulis di perintah Ting Sui. Setelah mendengar kata-kata Nalan Yuran, semua tetua di kota Ting Sui terkejut, tidak hanya mereka tapi juga Nalan Xiao Xiao. Ada ekspresi terkejut di wajahnya, tapi setelah beberapa saat merenung, dia tiba-tiba menyadari, dan kemudian dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Xing Jue. Ketika dia merasakan tatapan Nalan Xiao Xiao, Xing Jue menoleh dan tersenyum padanya, lalu mengangkat tangan kanannya dan memberi isyarat tidak masalah kepada Nalan Xiao Xiao. Terima kasih, Xing Jue. Melihat perilaku Xing Jue yang tidak terkendali, Nalan Xiao Xiao sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan berkata dalam hati. Setelah itu, Nalan Yuran secara pribadi menyerahkan perintah mendengarkan kepada Nalan Xiao Xiao, dan saat Nalan Xiao Xiao menerima perintah mendengarkan, semua orang tahu bahwa Nalan Xiao Xiao tidak mungkin menjadi penguasa kota-kota Ting Sui. Adapun semua ini, para tetua dari 3 klan dan 3 wanita yang berpikir tentang tuan dari tuan tampaknya sedikit tidak dapat dipercaya, karena itu sangat tiba-tiba, dan mereka masih bermimpi tentang tuan kota hanya beberapa jam yang lalu. Bagaimanapun, mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan benar-benar hancur setelah beberapa jam, karena dengan Nalan Xiao Xiao yang mendengarkan Sueling di tangan, mereka tidak berani melawan apapun yang terjadi. Setelah itu, Nalan Yuran secara pribadi memimpin upacara penobatan untuk Nalan Xiao Xiao, dan Xing Jue juga dapat dilihat dari upacara penobatan ini, lelaki tua yang tampaknya keras ini, untuk cucunya sendiri. Setelah hadiah besar, Nalan Xiao Xiao mengundang Xing Jue dan Pak Tua ke istananya, dan selain dia, ada beberapa tetua dari Ting Sui Cheng dan kakeknya Nalan Yuran. Dan tujuan pertemuan mereka adalah untuk merencanakan bagaimana menghadapi pemerintah aliansi. Secara pribadi, saya tidak setuju dengan mengumpulkan pasukan untuk melancarkan serangan ke istana aliansi sekarang. Karena, Meng Fu hari ini sedang bersiap untuk menyerang Ting Sui Cheng. Dapat dikatakan bahwa persiapannya sudah selesai, dan satu-satunya perbedaan adalah tata letak pasukan bawahan. Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, semua orang yang hadir sering mengangguk, mengungkapkan bahwa apa yang dikatakan Xing Jue memang sangat masuk akal. Xing Jue, beritahu aku pendapatmu, Nalan Xiao Xiao bertanya sambil tersenyum. Sekarang saya mendengar bahwa Sui Cheng sudah mengetahui pergerakan Lik Menshan, tetapi Lik Menshan tidak tahu apa yang saya dengar tentang pergerakan Sui Cheng. Yah, metode yang dikatakan Xing Jue Xiaoyu layak. Selama sarang lama rumah Liga diambil, pasukan istana Liga juga akan dilempar ke dalam kekacauan. Pada saat itu, jika pasukan istana Shura datang untuk mengepung Menshan of the League akan dihancurkan. Pada saat ini, Nalan Yuran berkata dengan sangat setuju. Tidak hanya Nalan Yuran, tetapi hampir semua orang yang hadir saat ini setuju dengan metode Xing Jue, dan kemudian mulai mengatur sesuai instruksi Xing Jue. Setelah semuanya dikonfirmasi, Xing Jue dan Chang Lao tidak tinggal terlalu lama, tetapi bergegas menuju Istana Asura, dan Nalan Xiao Xiao dan Nalan Yuran bahkan mengirim Xing Jue dan Chang Lao ke Ting Sui Cheng secara langsung di perbatasan. Xiao Xiao, kamu benar-benar beruntung bisa berteman seperti Xing Jue. Pada saat ini, Nalan Yuran dan Nalan Xiao Xiao sedang duduk di atas binatang terbang besar itu, menatap Xing Jue dan lelaki tua yang menghilang di ujung langit, kata Nalan Yuran dengan penuh apresiasi. Adapun kata-kata kakeknya, sudut mulut Nalan Xiao Xiao tanpa sadar sedikit meringkuk. Bagaimana mungkin dia tidak melihat keunggulan Xing Jue? Dia tahu bahwa pencapaian Xing Jue di masa depan pasti tidak sebanding dengannya. Bab 324 bertemu lagi, Yu Ting. 1 bulan setelah berakhirnya konferensi aliansi kota Tingyue, Meng Fu benar-benar melancarkan serangan ke Tingyue Cheng. Puluhan ribu pasukan mendekati Tingyue Cheng, bersiap untuk menyerang Tingyue Cheng dalam satu gerakan,
dan mencapai hegemoni lingkaran dalam terpadu Mengfu. Namun, di bawah pertahanan ketat yang telah diatur Ting Xuecheng, Mengfu gagal menerobos Ting Xuecheng seperti yang diharapkan, dan malah menemui jalan buntu dengan Ting Xuecheng. Perang yang disebabkan oleh dua kekuatan teratas di lingkaran dalam ini dapat dikatakan telah mempengaruhi perebutan kekuasaan di seluruh lingkaran dalam, bahkan telah menarik perhatian orang-orang dari semua lapisan masyarakat di lingkaran dalam dan lingkaran luar. Hanya setelah perang dimulai, lingkaran dalam tahu bahwa Ting Xuecheng, yang tampak rendah hati di permukaan, sebenarnya memiliki banyak kekuatan aliansi di lingkaran dalam, dan kekuatan-kekuatan ini tidak lemah. Tapi yang paling mengejutkan semua orang di lingkaran dalam adalah bahwa di antara kekuatan ini, sebenarnya ada kekuatan milik Lik Menshan. Dan Istana Asura, Istana Sanxiang, Desa Darah Merah, Istana Bingchen, pemberontakan tiba-tiba dari pasukan afiliasi teratas dari 4 istana sekutu ini jelas menjadi kunci hasil perang ini, terutama kekuatan mengerikan yang ditampilkan oleh Istana Asura. Sensasi di seluruh lingkaran dalam. Sebelum perang ini, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Aula Asura, sebuah kekuatan kecil yang memasuki lingkaran dalam dari pinggiran luar domain yang menjulang tinggi hanya dalam beberapa bulan, akan menyembunyikan kekuatan yang begitu kuat. Tidak hanya memiliki kekuatan militer yang menakutkan, tetapi juga memiliki pusat kekuatan teratas di lingkaran dalam, seperti kaisar perang berpangkat tinggi. Bagaimanapun, setelah perang ini, Istana Asura telah menjadi eksistensi yang diketahui semua orang di lingkaran dalam. Namun, ketika semua kekuatan di lingkaran dalam dikejutkan oleh perang ini, pasukan Istana Asura telah menembus pertahanan Istana Liga dan keluar dari markas Istana Liga. Awe, Owu, pada saat ini, di luar rumah aliansi, ada ribuan kaisar pertempuran dan pasukan yang terdiri dari Raja Perang melayang rapi di atas langit, dan di garis depan pasukan ini adalah penerbangan yang sangat besar. Monster, di atas monster ini berdiri seorang lelaki tua berambut putih dan seorang pemuda heroik, dan keduanya adalah tokoh inti Istana Asura saat ini, Xingjue dan Tua. Xingjue, meskipun formasi pertahanan rumah aliansi kuat, ia memiliki kelemahan yang fatal, yaitu menggunakan kekuatan formasi. Ketika aku menyerang formasi pertahanan dengan seluruh kekuatanku, kamu menggunakan Soul Eater untuk menghilangkan kekuatan formasi, dan formasi pertahanan Menshan aliansi akan runtuh. Pada saat ini, lelaki tua itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Kembali. Di atas binatang terbang, rambut pucat panjang menari-nari tertiup angin, dan wajahnya dipenuhi dengan aura yang tak tertandingi setelah melihat formasi pertahanan besar yang menutupi seluruh rumah aliansi, dia berkata kepada Xingjue di sampingnya. Melihat ini, Xingjue mengangguk setuju. Woos. Tiba-tiba, saya melihat lelaki tua itu sedikit gemetar, lalu menghilang seperti hantu, dan ketika lelaki tua itu muncul kembali, dia sudah berada di atas penghalang pertahanan. Pada saat ini, lelaki tua itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, angin bertiup, dan awan hitam besar mulai mengembun di atasnya dengan kecepatan tinggi. Hanya butuh beberapa saat untuk awan petir setinggi ribuan kaki untuk mengembun. Boom, boom. Cahaya perak berkedip di awan hitam, dan ada semburan raungan keras yang keluar dari guntur dan kilat yang terjalin, tetapi yang paling mengejutkan Xingjue dan yang lainnya saat ini adalah guntur dan kilat kekuatan mengerikan yang terpancar dari awan petir. Seorang kaisar pertempuran tingkat tinggi layak untuk dekat dengan keberadaan seorang kaisar perang. Serangan kuat semacam ini benar-benar menakjubkan. Melihat serangan mengerikan yang diringkas oleh lelaki tua itu, Xingjue tidak bisa menahan nafas. Faktanya, apa yang Lau gunakan sekarang hanyalah keterampilan bela diri tingkat tinggi dari tingkat bumi, dan mereka telah menaklukkan kota dan daratan sepanjang jalan, dan Xingjue telah melihat Lau menggunakan keterampilan bela diri semacam ini lebih dari sekali. Namun, Xingjue adalah pertama kalinya melihat lelaki tua itu menggunakan keterampilan bela diri ini dengan seluruh kekuatannya. Singkatnya,
keterampilan bela diri yang digunakan lelaki tua itu saat ini telah melampaui batas sebelumnya, lebih seperti kekuatan alam. Kekuatan mengerikan dari tingkat bencana alam, jauh melampaui kognisi Xing Jue sebelumnya. 1000 ledakan guntur. Zizi. Tiba-tiba, lelaki tua itu berteriak dengan keras, dan pada saat yang sama dia tiba-tiba melambaikan telapak tangannya ke bawah, dan dari awan guntur di atasnya, ribuan petir tebal jatuh dari langit. Booming, gemuruh. Ribuan petir membombardir formasi pertahanan rumah aliansi pada saat yang sama, dan tiba-tiba guntur menyala dan meraung di mana-mana, bahkan tanah yang luas pun bergetar hebat. Selain itu, pasukan Istana Asura yang berdiri di langit juga dapat merasakan dampak yang disebabkan oleh semburan fluktuasi spasial, dan beberapa orang yang lebih lemah bahkan lebih terpengaruh oleh fluktuasi tersebut. Token pemakan jiwa, pergi. Pada saat ini, Xing Jue mengangkat telapak tangan kanannya dengan ringan, dan token pemakan jiwa, yang memadatkan kekuatan jiwanya, terjun ke dalamnya seperti komet gelap dengan ekor hitam panjang. Rumah Liga. Om. Saat Soul Devouring Order menembus formasi pertahanan rumah aliansi mulai menggeliat dengan keras, dan kekuatan pertahanan yang terkandung di dalamnya sangat berkurang pada saat ini. Dan dengan serangan terus-menerus dari Qian Lei Hong lama, formasi pertahanan ini sudah lemah, dan terus melemah, dan akhirnya hancur total. Formasi pertahanan, gemuruh. Tiba-tiba runtuh. Tetapi serangan lelaki tua itu tidak berhenti di situ. Meskipun formasi pertahanan telah memblokir serangan paling kuat dari Qian Lei Hong ini yang berisi kekuatan penuh lelaki tua itu, namun, dia masih memiliki energi yang cukup untuk meluncur menuju Menshan aliansi di bawah. Ribuan petir jatuh, dan dalam sekejap, rumah aliansi dipenuhi dengan cahaya dan energi, istana yang tak terhitung jumlahnya runtuh, ribuan orang kuat tewas, dan jeritan kesakitan serta suara bangunan yang berserakan terus-menerus disertai dengan gemuruh guntur dan kilat ke telinga orang-orang. Dan ketika serangan 1000 guntur menghilang sepenuhnya, pusat markas Lik Menshan berantakan. Itu hanya serangan lama. Markas Lik Menshan, yang indah selama ratusan tahun, dihancurkan oleh hampir 10-1. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya hitam meledak dari Menshan aliansi, dan kemudian jatuh ke tangan Xing Jue, dan ini adalah Soul Devouring Order yang telah dibuang Xing Jue sebelumnya. Setelah menerima perintah pemakan jiwa, Xing Jue berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas menuju rumah aliansi. Di belakangnya, pasukan yang terdiri dari ribuan kaisar perang dan raja perang juga kewalahan. Meledak menuju rumah aliansi. Sekarang kekuatan tempur utama dari rumah aliansi telah mengikuti pemimpin ke kota Tingsue, jadi tidak banyak orang kuat di rumah aliansi ini saat ini, dan di bawah kerusakan pasukan Istana Asura, mereka sangat rentan. Langkah. Sama seperti pasukan Istana Asura dengan gila-gilaan menghancurkan rumah Liga, Xing Jue datang ke istana utama Istana Liga. Melihat alun-alun yang dikenalnya di depannya, Xing Jue tidak bisa tidak berpikir dari yang pertama ketika dia datang ke Lik Menshan, dia bersaing dengan Gu Liang, tuan muda Gu Daoxuan, untuk menguasai Fenghua Lost City. Saat itu, Meng Fu masih merupakan eksistensi berpangkat tinggi, dan Xing Jue hanyalah pendatang baru di Meng Fu ini, namun kini Meng Fu ini telah menjadi tempat di mana Xing Jue dapat menginjak-injak sesuka hati. Xing Jue, kamu bajingan. Hari ini aku akan membunuhmu, penjahat yang tidak tahu malu, untuk ayahku. Tiba-tiba, suara wanita yang garang terdengar dari istana, dan ketika aku berbalik, aku melihat seorang pria di dalam. Baju besi emas terbang menuju Xing Jue dengan kecepatan sangat tinggi, dan wajahnya penuh amarah, dan Xing Jue ini juga tahu bahwa dia adalah saudara perempuan Yu Shiman, yang dikenal sebagai jenius nomor 1 di Lik Menshan. Yu Ting, seorang junior kaisar perang. Cirp. Saat ini, Yu Ting memegang pedang ular emas yang sangat indah.
Saat dia mengayunkan lengannya, beberapa ular emas dengan taring tajam dan mulut beracun serta serangan mengerikan menghadap Xing Jue. Tekanan yang luar biasa turun. Kekuatan cahaya bintang. Melihat ini, Xing Jue mengepalkan 5 jarinya dengan erat dan meninju ular emas yang menutupi langit di atas. Kelompok ular emas melahap semuanya, dan pada saat ini, kelompok ular emas penuh dengan kekuatan mengamuk benar-benar diblokir dari turun. Meskipun pedang ular emas di tangan Yu Ting adalah harta berkualitas tinggi, cincin bintang cahaya perak Xing Jue juga merupakan harta kelas atas, dan kekuatan Xing Jue jauh lebih tinggi daripada Yu Ting. Kekuatan cincin bintang cahaya adalah jauh lebih kuat dari pedang ular emas Yu Ting. Om. Setelah kekuatan cahaya bintang melahap kelompok ular emas, itu tidak berhenti di situ, tetapi memanfaatkan tren dan berubah menjadi beberapa rantai cahaya bintang, dan menembak ke arah Yu Ting dengan cahaya yang bersinar. Menghadapi rantai cahaya bintang yang luar biasa, Yu Ting terus mengayunkan pedang ular emas di tangannya, melepaskan ular emas yang tak terhitung jumlahnya, mencoba mengalahkan mereka. Berdengung. Tetapi ketika ular emas bentrok dengan rantai cahaya bintang, dia terkejut menemukan bahwa pedang ular emasnya jauh dari lawan cahaya bintang terang, dan ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah, sudah terlambat. Salah satu rantai cahaya bintang memanfaatkan ketidaksiapannya untuk mengikatnya dengan erat. Dang lang lang. Ketika kekuatan cahaya bintang menyelimuti Yu Ting, kekuatan Yu Ting sepertinya ditangkap ditekan, perasaan tidak berdaya membanjiri tubuhnya, dan pedang ular emas di tangannya jatuh ke tanah saat ini. Woos! Tapi saat pedang ular emas jatuh ke tanah, pedang itu tiba-tiba melayang ke udara, dan kemudian tiba-tiba jatuh ke telapak tangan Xing Jue tidak jauh dari sana. Ya, ini benar-benar harta yang bagus, kata Xing Jue sambil tersenyum sambil melihat pedang ular emas di tangannya. Bajingan, letakkan pedang ular emasku. Melihat ini, Yu Ting sangat marah. Pedang ular emas ini adalah hartanya yang paling berharga, harta yang tidak bisa disentuh siapapun. Pedang ular emasmu. Tidak, sekarang, ini milikku. Melihat ini, Xing Jue tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan kemudian melihat lapisan kekuatan jiwa gelap mengambang di telapak tangannya, dan kemudian dengan ringan menyeka pedang ular emas cahaya yang tersisa di atas bergetar hebat. Bab 325 Ketenaran Terkejut. Dan pada saat ini, Yu Ting bahkan lebih terkejut, karena dia menemukan bahwa ketika telapak tangan Xing Jue menyentuh pedang ular emas, hubungannya dengan pedang ular emas telah benar-benar terputus, yang berarti pedang ular emas bukan lagi miliknya. Item. Xing Jue, kamu bajingan. Kamu orang yang tercela. Kamu tidak tahu malu. Kamu adalah sampah, sampah. Kamu tidak tahu berterima kasih, kamu bukan manusia. Wajah Ting menjadi lebih ganas, dan tak terkatakan. Kemarahan membuncah di hatinya, dia tidak bisa tenang saat ini, dan dia tidak ingin memikirkan bagaimana Xing Jue berhasil memutuskan hubungan jiwanya dengan pedang ular emas dengan begitu mudah, dan dia mulai berteriak pada Xing Jue dengan gila-gilaan, dan segala macam kata-kata buruk terus keluar dari mulutnya. Duo. Kualitas, kamu seorang gadis, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Namun, Xing Jue tersenyum sedikit pada perilaku seperti Yu Ting yang cerewet, dan kemudian pikirannya bergerak sedikit, dan melayang. Cahaya bintang tiba-tiba terbang ke bawah sepotong kecil dan menempel di mulut Yu Ting, menutup mulut Yu Ting dengan erat. Meskipun mulutnya diblokir, Yu Ting tidak berhenti mengutuk karena itu. Xing Jue masih bisa mendengarnya dari kekuatan cahaya bintang, tapi adegan ini sepertinya cukup lucu. Kakak Xing Jue. Pada saat ini, suara yang akrab tiba-tiba terdengar dari belakang Xing Jue. Ini adalah suara Yu Shiman. Tolong hapus kata, saudara, dari belakang, karena aku tidak tahan dengan hukumannya. Xing Jue berbalik perlahan,
dan menatap Yushiman dengan acuh tak acuh, yang berdiri tidak jauh dari sana dengan mata kemerahan, berkata dengan dingin. Kakak Xingjue, kenapa? Mengapa kamu melakukan ini? Apakah saya melakukan kesalahan? Mengapa kamu melakukan ini pada mengfu saya? Pada saat ini, Yushiman datang ke Xingjue dengan air mata mengalir di wajahnya, sangat bingung dan menangis dengan keluhan. Mengapa? Apakah kamu tidak tahu? Oke, jika kamu lupa, aku bisa mengingatkanmu. Semua yang terjadi hari ini sudah hancur saat kamu berencana bagaimana membunuh Xiaohan. Xingjue berkata dengan ekspresi muram, ekspresinya mata menyala seperti obor. Apa? Kakak Xingjue, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti sama sekali. Yushiman terkejut sesaat, dan kemudian melihat dengan bingung. Berhenti berakting, orang yang mendukung Xiaohan keluar dari lembah bulan ilusi tidak lain adalah tetua Zhao di sampingmu. Itu? Xingjue bertanya dengan marah. Dan apa yang dikatakan Xingjue saat ini memang benar, bahwa penatua Zhao ditangkap oleh pasukan Istana Asura, dan Xingjue telah menanyainya tentang lembah Huanyue saat itu melalui cara khusus, dan jawaban atas masalah tersebut sama dengan Xingjue ini bukan tebakan, semuanya direncanakan oleh Yushiman. Plop! Setelah mendengar kata-kata Xingjue, wajah Yushiman berubah drastis, lalu tubuhnya melembut dan dia duduk di tanah, tahan, dan tidak lagi membantah. Apa? Ingat, Xiaohan menganggapmu sebagai saudara perempuannya sendiri, tetapi kamu memperlakukannya seperti ini. Mungkinkah hati nuranimu telah dimakan oleh anjing? Menunjuk ke arah Yushiman yang sedang duduk lumpuh di tanah dan berteriak dengan marah. Hehehahahahahaha. Tidak, aku tidak membunuhnya, itu kamu yang membunuhnya. Kamu seharusnya tidak menjadi satu-satunya di matamu, dan mengabaikan pengabdianku padamu. Kamu memaksaku, dan kamu memaksaku untuk melakukan segalanya. Semua orang di dunia tahu bahwa aku menyukaimu, tetapi kamu masih berpura-pura tidak tahu. Kamu memaksaku untuk melakukan ini, kamu memaksaku untuk melakukan ini. Tiba-tiba, Yushiman mulai tertawa terbahak-bahak, dan meraung keras pada Xingjue. Pada saat ini, kata-kata di wajahnya aku tidak bisa lagi melihat kelemahan, itu adalah keganasan, semacam keganasan yang tersembunyi di tulang-tulangnya, yang sepenuhnya terungkap di tubuhnya saat ini. Diam. Di bawah tabrakan Yushiman, Xingjue akhirnya tidak bisa mengendalikan amarah di hatinya. Dengan lambaian pergelangan tangannya, kekuatan tak terlihat menampar Yushiman dengan keras. Pipi pria. Tamparan keras, Pak. Menampar Yushiman ke tanah, dan aliran darah perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tapi ini masih dalam kasus Xingjue menjaga tangannya, jika tidak apalagi serangan frontal, selama Xingjue menggerakkan pikirannya, dia dapat dengan mudah membunuh Yushiman di depannya. Karena kamu sangat peduli padanya, maka kamu membunuhku, kamu membunuhku. Bunuh aku, balas dendam siahanmu. Yushiman tiba-tiba berbalik, dan berteriak pada Xingjue dengan gila berdiri. Oke, aku akan membantumu. Melihat ini, Xingjue merentangkan telapak tangannya, dan pada saat yang sama, semangat juang yang kuat terus mengembun di telapak tangannya, dan kekuatan mengerikan yang memadat membuat ruang di sekitarnya muncul ada retakan. Setelah memadatkan kekuatan menjadi bentuk, aku melihat telapak tangan Xingjue tiba-tiba terbentur, dan jejak energi telapak tangan yang cukup untuk merobek ruang meledak. Jangan! Melihat telapak tangan yang dipukul Xingjue, Yushiman buru-buru menutup matanya. Pada saat ini, sentuhan ketakutan akhirnya muncul di wajahnya, tetapi dia tahu bahwa saat ini dia sudah tidak berdaya untuk mengubah apapun. Bung, bung, bung. Tetapi tepat ketika Yushiman mengira dia akan mati, dia hanya mendengar raungan tajam yang tiba-tiba datang dari belakangnya,
dan pada saat yang sama embusan angin terus bertiup darinya. Tetapi ketika dia membuka matanya lagi, dia menemukan lubang yang dalam di belakangnya. Ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa Xingjue yang masih ada sebelumnya telah menghilang, dan saudara perempuannya yang bangga berdiri di sana dengan linglung, menatapnya dengan mata yang rumit. Wu, apakah aku salah? Apakah aku salah? Tiba-tiba, Yushiman mulai terisak. Kali ini dia menangis dengan sangat sedih dan menyeluruh, seolah-olah baru pertama kali dia menangis dari lubuk hatinya, karena kali ini dia benar-benar merasakan apa itu sakit. Entah kenapa, ketika dia benar-benar melihat Yushiman, Xingjue tiba-tiba melembutkan hatinya. Sebagai mantan teman, Xingjue masih belum bisa mengambil tindakan terhadapnya. Setelah meninggalkan alun-alun aula utama, Xingjue memerintahkan untuk menghentikan penghancuran Lik Menshan, lalu itu untuk membawa pasukan Istana Asura untuk mendukung Ting Xuecheng. Di bawah kombinasi Ting Xuecheng dan Istana Asura, pasukan utama Istana Liga benar-benar dikalahkan. Pada akhirnya, sebagian besar tetua Istana Liga memilih untuk menyerah, dan Yushiman ayahnya, Yulei, pemimpin Lik Menshan, ditangkap hidup-hidup awalnya. Terdengar bahwa Shirachuse ingin membunuh Yulei, pemimpin Lik Menshan, tetapi mengubah niat awalnya di bawah perlawanan kuat Xingjue untuk mencegah Yulei kembali. Xingjue membawanya kembali ke Istana Asura dan memenjarakannya dengan cara khusus. Adapun Yu Ting dan Yushiman, mereka juga dipenjara oleh Xingjue. Namun, tempat penahanan ini adalah istimewa istana, dan ada pelayan yang melayaninya, hanya dapat dianggap sebagai tahanan rumah. Meskipun rumah Meng telah hilang sama sekali dari benua Tianwu, setidaknya keluarga Yushiman telah dipersatukan kembali. Apalagi Xingjue tidak berencana untuk memenjarakan mereka seumur hidup, tetapi menunggu sampai saya memiliki kekuatan yang cukup dan tidak takut akan balas dendam Yulei sebelum melepaskan mereka. Dan sejak hari itu ketika saya bertemu Yushiman di alun-alun aula utama Lik Menshan, kebencian Xingjue untuk Yushiman juga banyak yang surut. Dan Xingjue juga menemukan bahwa dia tidak dapat membunuh Yushiman sama sekali. Lagi pula, Yushiman benar-benar telah membayarnya. Bahkan jika dia membunuh Li Xiaohan, titik awalnya adalah karena dia. Seperti yang dikatakan Yushiman, akar dari masalah ini memang untuk menghukum diri sendiri. Setelah perang ini berakhir, reputasi Aula Asura sangat terguncang, belum lagi lingkaran dalam, bahkan pusat Shen-Tianyu sudah mengetahui keberadaan kekuatan yang muncul dari Aula Asura. Oleh karena itu, di lingkaran dalam Shen-Tianyu, pemula dan pasukan luar biasa yang tak terhitung jumlahnya memilih untuk bergabung dengan Istana Asura, tetapi Ting Xuecheng tidak merekrut anggota dalam skala besar, dan itu masih merupakan cara untuk mempertahankan aturan rasial. Dan dengan cara ini, perluasan kekuatan Istana Asura telah tercapai. Jelas, Istana Asura saat ini telah menjadi bekas rumah liga. Meskipun masih ada beberapa celah dalam kekuatan dibandingkan dengan Istana Liga sebelumnya, itu bergerak menuju melampaui Lik Menshan. Momentum pemerintah berkembang pesat. Pada saat ini, di Fenghua Lost City, di atas markas Asura Hall, ada kompas cahaya besar yang berputar perlahan, dan inilah reruntuhannya. Setelah perang, Xingjue memiliki pemahaman yang mendalam tentang kunci relik tersebut, hanya untuk menemukan bahwa relik tersebut dapat dipindahkan. Untuk memfasilitasi kultivasi, Xingjue memindahkannya ke kota hilang Fenghua, dan dengan kompas cahaya aneh ini dapat bahkan menunjukkan kekuatan yang tidak biasa dari kuil Shura. Dan sekarang Xingjue telah berada di reruntuhan itu untuk berkultivasi dengan konsentrasi tinggi, dan sudah sebulan. Dan apa yang dia kembangkan adalah ruang waktu, seni bela diri tingkat hari. Pada saat ini, di alun-alun kota hilang Fenghua, ada lusinan kaisar perang dan hampir 1000 raja prajurit berdiri di sana dengan rapi, dan di platform tinggi dari alun-alun, Feng Lao, Chang Lao, dan lainnya mengumumkan sesuatu kepada semua orang. Pada saat ini,
dalam kompas cahaya di atas, seberkas cahaya tiba-tiba bersinar, dan akhirnya ditembakkan ke platform tinggi alun-alun ini, dan ketika sinar cahaya berakhir, sosok Xing Jue itu ada di mata semua orang. Saat ini, Xing Jue tidak hanya terlihat segar, bahkan auranya jauh lebih kuat dari sebelum memasuki reruntuhan, dan sepertinya ada sesuatu yang lebih di auranya dari sebelumnya. Tuan, apa yang terjadi? Ketika Xing Jue berjalan keluar dari reruntuhan, dia menemukan bahwa Feng Lao, Lao Lao, Xiaolong dan lainnya, serta hampir 1000 orang kuat di istana Asura di alun-alun, dan Feng Lao dan yang lain di wajah yang sedikit gugup itu, Xing Jue menyadari bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Xing Jue, keluarlah, sesuatu yang besar terjadi di benua timur. Ketika Feng Lao dan yang lainnya melihat lelaki tua itu, wajah mereka yang semula penuh kesedihan menjadi gembira seketika, dan kemudian mereka bergegas ke benua, berkata dengan cemas di samping Xing Jue. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.